Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benny Hartawan dengan ujung NIM 206. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan prodi PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan membuat tugas video, yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang mana pendidikan kewarganegaraan ini adalah mata kuliah yang diampu oleh Bapak dosen kita, yaitu Bapak Agra Dwi Saputra, Master Pendidikan. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang beberapa materi, yang mana materi ini sebenarnya sudah pernah dibahas semasa perkuliahan berlangsung. Oke, tak perlu lama-lama lagi, saya akan membahas tentang materi yang saya maksud tadi. Let's go. Oke, yang pertama ada yang namanya identitas diri. Sebenarnya apa sih identitas diri itu? Identitas diri adalah sesuatu atau ciri yang membedakan antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, untuk simpelnya, identitas diri ini bisa kita anggap sebagai suatu hal atau suatu tanda pengenal gitu, yang pasti dimiliki oleh setiap individu yang terlahir di dunia ini. Dan ya, setiap tanda pengenal atau yang saya sebut tadi sebagai identitas diri itu, setiap individunya tidak mungkin sama persis gitu, walaupun ada yang mirip kan. Dan untuk identitas diri itu sendiri dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama ada yang namanya identitas pribadi atau personal. Yang kedua ada yang namanya identitas sosial, dan yang terakhir ada identitas yang konotasinya merujuk pada nilai-nilai atau kepercayaan yang dipercayai atau dianut oleh suatu individu. Untuk penjelasannya, yang pertama tadi saya katakan ada yang namanya identitas pribadi atau personal gitu kan. Identitas semacam ini merujuk pada data-data tentang karakteristik atau data-data kelahiran seseorang, seperti nama, tempat tanggal lahir, dan ini gender, atau ya hal-hal lain yang berkaitan dengan hal itu. Dan biasanya data semacam ini bisa kita temukan pada biodata seseorang, yang mana bisa terdapat pada akte kelahiran atau dokumen-dokumen lain yang sifatnya seperti itu. Oke, selanjutnya ada yang namanya identitas sosial. Simpelnya, identitas sosial ini adalah bagaimana seseorang memandang seseorang yang lain dan bagaimana orang lain memandang seseorang tersebut. Masih bingung? Simpelnya, identitas sosial ini lebih bergantung pada perspektif seseorang yang memandang orang lain gitu kan, atau orang lain yang memandang seseorang tersebut. Misalnya saya gini, saya Benny gitu kan, saya ini adalah mahasiswa UIN, dan orang lain yang sekampus dengan saya pun memandangnya begitu, saya ini mahasiswa UIN, dan saya memandang orang lain yang sekampus dengan saya juga begitu, mereka adalah mahasiswa UIN gitu. Dan ya, untuk identitas sosial ini seperti identitas yang jenis pertama tadi, tentu saja setiap orang tidak selalu sama gitu. Ada yang seperti saya kan, saya ini mahasiswa, namun ada juga orang lain yang tidak berkuliah dan langsung memilih bekerja sebagai pekerja tertentu, seperti pegawai SPBU atau pekerja kantoran atau pekerja serabutan, yang mana seperti yang saya katakan tadi, setiap seseorang itu memiliki identitas sosial yang berbeda-beda. Ada yang tinggi dan ada yang agak rendah gitu kan. Tidak semua manusia itu sama, seperti yang saya tekankan pada bagian awal tadi. Dan yang terakhir, ada identitas yang merujuk pada nilai-nilai atau kepercayaan yang dianut atau dipercayai oleh seseorang gitu kan. Nah, untuk yang ini biasanya lebih merujuk pada agama atau adat istiadat dan budaya, yang mana seperti yang kita tahu ada sangat banyak perbedaan adat istiadat, budaya, dan agama yang ada di Indonesia ini. Tidak usah jauh-jauh, jika ini kita
bermain dengan jumlah terkecil saja, yaitu agama. Agama yang diakui di Indonesia itu ada 6 kan, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, dari situ saja sudah terlihat bahwa setiap orang atau setiap individu itu tidak mungkin sama agamanya. Walaupun sebagian besar agama orang di Indonesia ini adalah Islam, bukan? Tapi bukan berarti kita harus mengabaikan minoritas gitu yang agamanya berbeda gitu kan. Dan seperti yang saya katakan tadi, untuk identitas yang merujuk pada nilai atau kepercayaan yang dianut oleh seseorang ini sebenarnya cakupannya cukup luas gitu kalau mau saya jelaskan di sini. Jadi simpelnya, identitas yang merujuk pada nilai-nilai sosial atau nilai-nilai atau kepercayaan yang dianut oleh orang itu adalah identitas yang bisa berupa agama, adat istiadat, dan kebudayaan yang dianut atau dipercayai oleh seseorang. Dan yang terakhir, seberapa penting sih identitas diri ini untuk dipelajari, untuk diketahui gitu kan? Karena banyak banget gitu yang ngebahas. Oke, identitas diri ini bisa dikatakan cukup penting karena dengan adanya identitas diri ini kita dapat mengenali diri sendiri dan juga kita dapat mengenali orang lain gitu, karena adanya suatu penjelas yang membedakan antara satu individu dengan individu lain. Selanjutnya ada ini, identitas diri ini berfungsi menjadi acuan atau panduan untuk diri kita sendiri ketika kita bertindak di masa depan. Dan yang terakhir, meskipun yang poin terakhir ini lebih bersifat tersirat gitu kan, identitas diri ini bisa menjadi semacam pembatas bagi kita untuk berbuat sesuatu. Karena dengan adanya identitas diri ini, terutama identitas sosial ya, jika seseorang yang memiliki nilai sosial tinggi di mata masyarakat, maka dia tidak bisa berbuat seenaknya gitu. Seperti misalnya pejabat-pejabat gitu kan, mereka tidak boleh sewenang-wenang mempermainkan kekuasaan mereka, dan beberapa posisi-posisi tinggi yang lain gitu kan. Maka dari itu bisa saya katakan bahwa yang namanya identitas sosial itu, identitas diri itu bisa dapat menjadi semacam pembatas bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Ini guys, untuk tambahan, faktor-faktor pembentuk identitas seseorang itu meliputi beberapa hal gitu. Yang pertama ada yang namanya faktor pribadi atau personal dari seseorang tersebut. Yang kedua ada faktor keluarga, dan yang terakhir ada faktor lingkungan atau masyarakat. Nah, yang pertama tadi ada faktor ini individu, yang mana melibatkan beberapa hal seperti pola pikir, sifat, perilaku, dan bagaimana cara dia berinteraksi terhadap seseorang di sekitarnya, atau bagaimana ini cara dia bertindak gitu kan. Yang mana beberapa poin ini akan membentuk identitas dirinya cepat atau lambat di kemudian hari gitu. Yang kedua ada yang namanya faktor keluarga. Faktor keluarga juga berperan cukup penting dalam pembentukan individu, proses pengembangan karakteristik pada individu seseorang gitu. Yang mana jika seseorang terlahir pada keluarga yang bisa dibilang relationship-nya bagus atau bisa dikatakan harmonis gitu, maka bisa dipastikan bahwa seseorang akan menjadi individu yang karakteristiknya baik gitu kan. Namun jika sebaliknya, maka hasilnya juga akan sama. Namun tidak semuanya seperti itu. Mungkin saja ada seseorang yang terlahir di dalam keluarga yang sejahtera dan bahagia gitu kan, namun karena dia terlalu dimanjakan, mungkin dia bisa mengembangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang akan membentuk karakteristik pada dirinya akan menjadi sesuatu yang mungkin buruk pula. Begitu juga sebaliknya.
Dan yang terakhir ada faktor masyarakat gitu kan, yang mana faktor masyarakat ini juga terbilang penting gitu dalam proses pembentukan, ya dalam proses pembentukan karakteristik individu atau seseorang gitu, yang mana lingkungan masyarakat ini adalah lingkungan terdekat selain keluarga untuk seseorang mengembangkan bagaimana cara dia beradaptasi gitu dengan lingkungan. Oke, selanjutnya ada topik tentang upaya untuk menghargai, menjaga, dan melestarikan perbedaan budaya atau ragam budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum memahami hal itu, ada baiknya kita perlu juga memahami apa itu keberagaman budaya. Keberagaman budaya adalah kekayaan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam yang mana hasil ini berbeda-beda yang terbentuk dalam suatu kelompok masyarakat gitu, yang mana hal-hal semacam ini meliputi beberapa hal, seperti yang pertama ada adat istiadat, yang kedua ada bahasa, yang ketiga ada pakaian, dan yang terakhir ada makanan atau kuliner, yang mana setiap daerah itu sudah pasti berbeda gitu kan, ada cirinya masing-masing. Nah, seperti di tempat saya ini di Palembang, yang mana kalau kita bicara adat, kami di sini punya rumah adat juga namanya rumah limas. Dan untuk pakaian ciri khas Palembang itu ada yang namanya kain songket gitu. Dan untuk bahasa, kami menggunakan bahasa Palembang yang mana memiliki ciri khasnya tersendiri gitu. Dan yang terakhir, untuk kuliner atau makanan yang paling terkenal di Palembang ini adalah pempek, yang mana pempek ini biasanya terbuat dari olahan ikan gitu. Selanjutnya, untuk menghormati dan menjaga keberagaman budaya, yang mana berarti dengan kita menjaga dan menghargai keberagaman budaya itu, kita harus menerima, menghargai, dan melestarikan suku, agama, budaya, dan hal lain, yang mana di Indonesia ini ada banyak sekali ragamnya gitu. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yang mana hal-hal ini mencerminkan sikap-sikap tersebut, yaitu yang pertama ada berkomunikasi positif atau berinteraksi secara positif antar sesama manusia, dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Yang kedua, tentu saja yang paling mendasar adalah tidak pernah untuk saling hina gitu, supaya apa yang kita sebut sebagai keharmonisan dan kedamaian itu benar-benar dapat terwujud. Selanjutnya, menjaga kerukunan, dan yang terakhir, berteman atau menjalin hubungan tanpa membeda-bedakan seperti yang saya katakan tadi. Oke guys, selanjutnya ada materi tentang karakteristik lingkungan sekolah dan lingkungan rumah sebagai bagian kecil dari NKRI gitu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah lingkungan rumah terlebih dahulu. Apa sih lingkungan rumah itu? Simpelnya, lingkungan rumah itu bisa menjadi kunci utama bagi setiap orang tua yang ada di Indonesia ataupun di dunia untuk mendidik anak mereka secara langsung gitu, secara real time. Dan untuk anak, mereka bisa belajar dari orang tua mereka secara langsung juga mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kecakapan dan keterampilan untuk hidup atau menjalani kehidupan sehari-hari gitu kan. Dan ya, karakteristik lingkungan rumah ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama lingkungan fisik rumah, yang kedua adalah lingkungan sosial rumah, dan implementasi nilai-nilai kebangsaan di rumah tersebut yang bisa dilakukan di rumah tersebut. Yang pertama yang saya katakan tadi ada lingkungan fisik rumah, yang meliputi atau membahas tentang kondisi rumah, entah itu kelayakan ataupun apakah rumah itu benar-benar layak untuk dihuni, apakah rumah itu benar-benar layak dipakai untuk membesarkan seorang anak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hal itu. Selanjutnya yang kedua ada lingkungan sosial rumah, yang membahas tentang hubungan antara orang tua dan anak,
ataupun hubungan dari satu anak ke anak lain gitu. Jika di dalam rumah tersebut terdapat lebih dari satu anak kan, apakah mereka hidup bahagia, aman, sentosa dan damai gitu kan, atau ada beberapa konflik lain gitu, yang mana bisa kita katakan juga kalau lingkungan sosial ini, jika kita membahas sosial ini pasti bakal luas ruang lingkup pembahasannya gitu. Dan yang terakhir ada apa tadi? Implementasi nilai kebangsaan di lingkungan rumah tersebut. Nah, meskipun lingkungan rumah ini bisa dikatakan sebagai lingkungan terkecil, ruang lingkup terkecil yang masih termasuk dalam NKRI gitu, nilai-nilai kebangsaan masih tetap bisa dimasukkan, masih tetap bisa diterapkan dalam lingkungan rumah tersebut. Untuk contohnya gitu kan, dalam kehidupan sehari-hari saja kita bisa mengatur tugas untuk setiap masing-masing anggota rumah yang ada di rumah tersebut maksudnya, dan membagi tugas-tugas tersebut sesuai porsi, sesuai kemampuan masing-masing anggota yang ada di rumah tersebut. Selanjutnya tidak membeda-bedakan dan berlaku adil untuk setiap anggota rumah, dan beberapa poin-poin lain yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang bisa dilakukan di dalam lingkungan rumah tersebut, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini simpelnya adalah lingkungan pendidikan formal, yang mana tujuannya adalah untuk mendidik siswa-siswa yang disekolahkan di sana. Nah, di sini di lingkungan sekolah ini yang menjadi orang tua atau wali murid adalah guru, atau simpelnya guru itu menjadi orang tua kedua untuk murid selama mereka masih berada di lingkungan sekolah. Oke, selanjutnya untuk karakteristik lingkungan sekolah ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama membahas tentang lingkungan fisik sekolah, yang mana hal ini membahas tentang fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah tersebut, apakah sekolah itu layak untuk mendidik siswa kan, apakah gurunya memiliki kecakapan sebagai seorang tenaga pendidik, yang mana tenaga pendidik ini digunakan untuk mendidik siswa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kelayakan sekolah untuk ditinggali oleh siswa, untuk siswa dapat bersekolah di sana. Selanjutnya ada lingkungan sosial sekolah, yang mana hal ini berbicara tentang hubungan antara guru dan murid, guru dan murid, ataupun murid dengan murid yang lain. Apakah ada kesenjangan atau tidak, apakah setiap hal yang berjalan di sekolah tersebut dapat berjalan lancar atau tidak, dan masih banyak hal lagi tentang hal-hal sosial yang terjadi di lingkungan sekolah tersebut itu. Dan yang terakhir ada lingkungan akademik dan pendidikan karakter. Lingkungan akademik dan pendidikan karakter di sini berbicara tentang kualitas akademik sekolah tersebut. Apakah sekolah tersebut benar-benar dapat menciptakan siswa dengan kualitas yang baik gitu kan, dengan konotasi siswa pintar atau siswa terpelajar, dan apakah sekolah tersebut benar-benar bisa menciptakan siswa-siswa berprestasi, dan apakah sekolah tersebut dapat membentuk karakter yang baik untuk siswa gitu. Dan yang terakhir, poin terakhir, penerapan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan sekolah. Oke, untuk yang ini gitu, jika kita berbicara tentang contoh ada banyak. Yang pertama, pada setiap hari Senin saja kita melakukan upacara penghormatan kepada yang bendera gitu kan, kepada bendera merah putih, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu saja sudah menjadi contoh nilai-nilai kebangsaan gitu. Atau ini selanjutnya ada sikap gotong royong gitu kan, saling bahu membahu, saling membantu bila ada yang kesulitan. Itu juga dapat menjadi poin-poin yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan tadi gitu. Yang mana hal-hal ini bisa dilakukan di sekolah. Oke, selanjutnya lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian dari NKRI.
Dengan kita yang menjaga lingkungan, secara tak langsung kita memperlihatkan sikap tanggung jawab dan cinta tanah air. Karena pada dasarnya lingkungan yang bersih mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia yang peduli akan keberlangsungan NKRI. Dan ya, untuk contoh-contoh sikap yang dapat dilakukan baik kita di rumah maupun di sekolah dalam konteks nilai-nilai kebangsaan ini, yang mana maksud saya di sini itu lebih seperti menghargai bahwa lingkungan rumah dan sekolah itu memang benar-benar termasuk dalam NKRI. Berikut ini adalah beberapa contoh sikap yang bisa dilakukan. Itu yang pertama ya, menjaga lingkungan tadi. Selanjutnya menjaga fasilitas-fasilitas dan menggunakannya sebaik mungkin. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tersebut. Dan masih banyak hal lagi yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu gitu ya. Oke, selanjutnya ada lingkungan sekitar gitu. Yang mana lingkungan sekitar maksud saya di sini adalah lingkungan RT, RW, kecamatan ataupun kelurahan, yang juga merupakan sebagian kecil dari NKRI. Dan betapa pentingnya ini kerjasama dalam keberagaman gitu. Sebelum membahas lebih jauh tentang materi ini, perlu diketahui bahwa lingkungan RT RW juga merupakan salah satu lingkungan terkecil gitu yang termasuk dalam sistem NKRI gitu kan. Nah, yang mana pada lingkungan skala ini nilai-nilai Pancasila itu sudah benar-benar dapat dilihat gitu. Mulai dari nilai ini kebiasaan bermusyawarah, kerjasama, dan beberapa hal lain yang mengandung nilai-nilai Pancasila di dalamnya gitu. Selanjutnya di sini dalam skala ini peran warga itu benar-benar terlihat sangat menonjol gitu, terutama pada bagian-bagian di mana mereka benar-benar dapat ikut campur atau ikut andil gitu kan, seperti pembangunan, rapat musyawarah, dan beberapa hal lain yang memang biasanya dilakukan oleh para warga-warga desa gitu untuk mendukung kemajuan daerah mereka. Oke, untuk poin selanjutnya adalah keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Bentuk-bentuk keberagaman ini itu meliputi beberapa macam, yaitu yang pertama ada keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Dan ya memang bahkan di Indonesia pun agama juga ada beberapa jenis gitu kan, yang mana setiap agama itu ada pemeluk-pemeluknya gitu. Nah, dan juga perlu diingat gitu, kalau yang namanya perbedaan ini bukanlah suatu kelemahan, melainkan suatu kekuatan yang dapat memperkaya kehidupan sosial gitu. Namun dengan adanya kelemahan ini juga dengan adanya perbedaan ini juga dapat menimbulkan beberapa kelemahan gitu. Yang pertama, yang pasti bakal munculnya perbedaan pendapat, karena mungkin ada momen di mana salah satu pihak tidak sejalan dengan pihak lain gitu. Atau yang kedua, mungkin ada kesalahpahaman karena perbedaan perbedaan kepercayaan atau hal lain gitu kan, yang mungkin juga akan menjadi problematika yang akan muncul dalam kehidupan sehari-hari gitu. Maka dari itu diperlukan adanya kerjasama yang kuat kan, dan sikap tenggang rasa gitu untuk menyikapi hal-hal semacam itu. Selanjutnya adalah struktur wilayah yang lebih luas daripada NKRI gitu. Di sini yang saya maksud sebagai wilayah yang lebih luas itu adalah wilayah-wilayah seperti provinsi, kabupaten, atau kota yang notabene memang lebih besar atau bahkan jauh lebih besar daripada tingkatan desa gitu. Dan juga pertama-tama perlu diingat kalau Indonesia ini merupakan negara yang berbentuk republik, sebagaimana sudah disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 gitu, yang berkata bahwa
Indonesia adalah negara republik gitu kan. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, di Indonesia ini setiap daerahnya memiliki tingkatan masing-masing gitu. Yang pertama itu kan ada provinsi, yang mana dikelola oleh pemprov itu atau pemerintah provinsi yang memiliki beberapa wewenang tertentu, yang mana selagi mereka tidak mencampuri urusan pemerintah pusat, mereka dapat menggunakan wewenang ini untuk melakukan aktivitas pada bagian provinsi yang mau mereka pimpin. Wewenang mereka itu meliputi yang pertama ada pemakaian sumber daya manusia dan sumber daya alam gitu. Yang kedua ada stabilisasi politik dan keadaan sosial. Yang ketiga tuh pemerataan ekonomi dan pengembangan pembangunan tingkat lintas wilayah gitu, dan beberapa hal lain juga yang mungkin memang menjadi wewenang mereka sebagai pemprov gitu kan, pemerintah provinsi gitu. Dan juga setiap provinsi itu memiliki ciri khas atau ciri khas mereka masing-masing kan, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan gitu. Maka dari itu pasti akan ada masing-masing provinsi itu akan menyimpan banyak ragam mereka masing-masing gitu. Selanjutnya ada tingkat kabupaten atau kota. Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati dan wali kota kotanya dipimpin oleh seorang wali kota gitu. Dan ada perbedaan yang cukup jelas di antara kabupaten dan kota. Yang pertama, kabupaten itu kesannya lebih tanda kutip sepi gitu dalam hal penduduk kan. Yang selanjutnya pedesaan itu terlihat lebih menonjol kalau di kabupaten itu. Dan yang terakhir, aktivitas ekonomi mereka bergantung pada sektor primer. Namun perkotaan tidak begitu. Perkotaan cenderung lebih ramai penduduknya. Selanjutnya tingkat pembangunan mereka lebih tinggi daripada kabupaten, dan sektor ekonomi mereka bergantung pada aktivitas ekonomi mereka itu bergantung pada sektor sekunder dan tersier gitu. Oke, poin terakhir adalah gotong royong untuk menjaga persatuan dan kesatuan, yang mana dipahami sebagai salah satu bentuk atau wujud bela negara gitu. Nah, gotong royong ini adalah sesuatu yang dapat memunculkan kekuatan kerjasama yang terlahir dalam kesadaran kolektif bagi setiap individu manusia gitu kan. Gotong royong ini juga merupakan salah satu nilai bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gotong royong ini juga biasanya terjadi bukan hanya di wilayah-wilayah kecil seperti pedesaan saja, namun juga dapat mencakup seluruh wilayah negara atau bahkan dunia itu sendiri. Karena memang kembali lagi kepada dasarnya bahwa manusia ini merupakan makhluk sosial gitu yang tidak bisa berdiri sendiri. Wujud bela negara itu meliputi beberapa hal seperti cinta tanah air, dan kegiatan gotong royong ini serta beberapa hal lain yang juga mencakup hal semacam itu. Dan ya terakhir, gotong royong ini akan menimbulkan sesuatu dalam setiap diri masyarakat gitu kan, yang mana mereka akan merasakan bahwa hubungan mereka akan semakin kuat gitu. Atau lebih tepatnya, dengan adanya gotong royong ini bisa dapat mempererat hubungan antar warga dan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap daerah mereka sendiri dan bangsa Indonesia. Oke, sekian dari saya atas penyampaian materi yang sudah saya lakukan tadi. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam, wabillahi taufik walhidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.